Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah desain grafis. Untuk kali ini berbagi materi tentang jenis desain grafis dengan pembahasan grafis identitas visual, grafis periklanan, grafis pemasaran atau marketing, grafis website, grafis user interface, grafis kemasan, grafis publikasi, grafis aparel atau pakaian, grafis lingkungan, dan grafis gerak atau motion graph. Selamat mengikuti. Sebagai seorang mahasiswa desain grafis, rekan-rekan diharuskan mengetahui jenis desain grafis yang merupakan salah satu dasar untuk belajar. Bahkan ada juga yang sudah ahli pun masih ada yang tidak mengenal jenis-jenis desain grafis secara menyeluruh. Jadi, sebelum fokus belajar, ada baiknya untuk memahami macam jenisnya agar rekan-rekan tidak salah terjun ke dalam tipe desain grafis yang tidak disukai. Dikutip dari Design Hall, setidaknya terdapat 10 jenis desain grafis yang bisa rekan-rekan pilih dan fokus dipelajari. Jenis desain grafis yang pertama adalah grafis identitas visual. Dalam bahasa Inggris disebut visual identity. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi identitas visual. Identitas visual merupakan tipe desain grafis yang fokus dalam pembuatan desain identitas untuk memperkenalkan sebuah merek atau brand, persona, nama, dan lain-lainnya. Visual identity erat kaitannya dengan personalitas, individu, kepribadian, emosi, dan hingga rasa pengalaman pada suatu brand. Produk desain yang dihasilkan dari jenis identitas visual antara lain logo, desain logo, tipografi dan font, hingga warna. Rekan-rekan bisa nyari di Google dengan kata kunci contoh grafis identitas visual. Setelah search akan tampil seperti ini. Bisa dilihat contoh-contoh ke bawah. Seperti ini contoh. Dan seterusnya ya, bisa cari yang lain, apakah pakai ini all size, all color, all type, all layout, all lisensi. Yang kedua adalah desain grafis periklanan atau advertising graphic design. Jenis yang satu ini lebih condong ke arah mengajak masyarakat untuk menggunakan, membeli produk barang atau jasa dari sebuah merek. Produk desain grafis periklanan yang dihasilkan adalah banner, baliho, spanduk, poster, hingga stiker kendaraan. Mari kita lihat di Google pencarian dengan kata kunci contoh grafis periklanan ya, di sini ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jangan lupa di image ya, di image. Kemudian kita lihat, kita bisa milih ya yang sesuai tentang grafis periklanan. Kita lihat ke bawah. Seperti ini ya, bisa milih yang sesuai. Selanjutnya
Jenis desain yang ketiga yaitu grafis pemasaran atau marketing. Mungkin beberapa dari rekan-rekan semua akan bingung tentang desain grafis pemasaran dan periklanan. Banyak sama. Sebenarnya jika dirinci lebih dalam terdapat jarak perbedaan antara keduanya. Desain grafis pemasaran lebih fokus terhadap kebutuhan dan atau keinginan masyarakat, sedangkan grafis periklanan lebih condong kepada ajakan seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Salah satu contoh desain grafis pemasaran ialah brosur, katalog, infografis, dan lain-lain. Rekan-rekan bisa lihat lagi contoh grafis pemasaran di Google dengan kata kunci contoh grafis pemasaran menggunakan image. Ya, bisa dipilih apakah sama atau tidak atau sesuai keinginan kita bisa milih sendiri ya. Atau mungkin rekan-rekan semuanya bisa nyari kata kunci yang lain ya. Silahkan dicoba dicari ya. Kita coba dengan kata kunci contoh brosur. Bisa dilihat nih. Ini contoh brosur. Selanjutnya menggunakan kata kunci contoh katalog ya. Selanjutnya teman-teman bisa nyari ya contoh lain. Kita lanjutkan dengan jenis desain grafis yang keempat yaitu grafis website. Seorang yang menggeluti bidang ini disebut dengan web designer atau desainer web. Tugasnya adalah menciptakan keseluruhan layout dari sebuah website atau situs web. Berikut contoh-contoh desain web dengan melakukan pencarian di Google. Kelima, grafis user interface atau UI merupakan jenis desain yang mungkin sedang banyak diminati sekarang. Hal ini bisa kita lihat dari menjamurnya pengembangan aplikasi baik berbasis web ataupun mobile. Di dalam bahasa Indonesia, user interface artinya antarmuka pengguna. Itu artinya seorang desainer UI wajib membuat tampilan antarmuka untuk sebuah aplikasi mobile maupun web ataupun desktop. Apa saja yang dibuat? Di antaranya adalah icon-icon, header, menu navigasi bar, tombol-tombol, layout form atau formulir, dan seterusnya. Selanjutnya ada desain kemasan. Desain kemasan yang baik bukan hanya tentang fungsi ketahanannya melindungi produk, tapi juga harus menampilkan bentuk yang unik dan menarik. Karena dengan hal tersebut dapat meningkatkan rasa minat dan ketertarikan masyarakat terhadap produk. Keselarasan antara desain kemasan dan identitas merek akan membantu perusahaan semakin dikenal oleh banyak orang. Kita coba googling contoh desain kemasan. Grafis publikasi. Banyak yang menganggap desainer grafis pastilah bisa semua jenis desain. Padahal ternyata tidak demikian ya.
Khusus untuk jenis desain grafis publikasi ini biasanya hasilnya berbentuk cetak buku ataupun digital atau e-book seperti company profile, katalog, majalah, e-book, laporan online, hingga surat kabar. Kita lihat contoh-contoh grafis publikasi di Google ya. Kita lihat. Kata kuncinya gambar contoh company profile image ya, nanti bisa milih ya, milih ini yang ingin melihat contoh company profile. Untuk contoh katalog, kata kuncinya gambar contoh katalog image. Nah, bisa dilihat ini contoh desain katalog. Majalah, kata kuncinya nih ke-8 ada grafis aparel atau pakaian. Namun tidak hanya untuk baju atau kaos saja, tetapi juga bisa untuk desain printing lainnya seperti kemeja, celana, sepatu, tas, topi, dan lain-lain. Tugas seorang desainer di sini tidak hanya membuat konsep dan mendesain, akan tetapi juga ikut andil dalam pemilihan bahan sampai hasil cetak aparel selesai. Contoh desain kemeja. Dan terusnya ya, desain celana. Contoh desain sepatu. Silahkan nyari yang lainnya. Kemudian untuk tas ya, topi bisa dicari sendiri ya, dengan kata kunci desain tas atau desain sepatu. Jenis desain grafis ke-9 adalah grafis lingkungan. Contoh-contoh jenis grafis lingkungan yang sering kita jumpai antara lain tanda jalan, tanda di pusat perbelanjaan. Intinya, grafis lingkungan didesain dan dibuat untuk membantu orang dalam memahami sebuah informasi menjadi lebih jelas, sehingga orang-orang menjadi mudah memutuskan sesuatu seperti memilih jalan atau jalur atau lajur, memilih letak lokasi di toko, dan lain-lain. Coba rekan-rekan semuanya, dari gambar yang dicari di sini, rekan-rekan mana yang termasuk grafis lingkungan? Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Terakhir atau yang ke-10 adalah motion graphic. Dalam bahasa Indonesia artinya grafis gerak. Sesuai dengan namanya,
bisa kita pastikan jenis desain grafis ini akan menampilkan gambar yang dapat bergerak. Hingga saat ini, popularitas grafis gerak sangat banyak diminati karena kontennya lebih menarik, atraktif, dan menyenangkan untuk dilihat ketimbang gambar statis. Format akhir motion graphic sama seperti video dan bisa digunakan untuk keperluan misalkan explainer video atau penjelasan, tutorial, bumper video, kredit di akhir video atau film, motion logo, video iklan promosi, hingga presentasi. Ini merupakan contoh desain atau motion graphic. Atau gambar. Kemudian bagaimana mencari contoh gambar bergerak atau motion grafis? Ya, caranya di Google, di search-nya ketikkan contoh motion grafis, kemudian di sini pilihannya atau settingannya video. Nah, ini banyak pilihan ya. Gitu. Sampai di sini materi kali ini, semoga bermanfaat. Sehat, sukses selalu buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.